Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Satria Sing Pandawa. Jadi dalam video kali ini saya akan kembali menyebutkan beberapa perbedaan antara speaker woofer dan subwoofer ya teman-teman. Nah, untuk di video saya yang sebelum-sebelumnya saya juga sudah pernah membahas mengenai perbedaan speaker woofer dan subwoofer. Namun itu untuk versi yang untuk dalam ruangan ya teman-teman. Nah, untuk di video kali ini saya akan membahas untuk versi yang untuk speaker outdoor ya teman-teman. Kira-kira perbedaannya apa sih antara speaker woofer dan subwoofer kelas outdoor atau kelas profesional? Nah, silahkan bisa kalian simak aja ya teman-teman, bagi kalian yang mungkin pengen tahu. Dan bagi kalian yang belum tahu, silahkan disimak aja video ini sampai selesai agar kalian juga nggak salah paham ya. Nah, kalau untuk perbedaan dari speaker woofer dan subwoofer untuk indoor itu diantaranya adalah dari respon frekuensi ya teman-teman. Nah, untuk lebih lengkapnya silahkan bisa kalian simak aja video saya di channel ini ya. Siapa tahu kalian yang belum tahu bisa disimak aja dulu. Nah, untuk perbedaan dari speaker woofer dan subwoofer outdoor tentu saja berbeda ya teman-teman. Kalau kita bandingkan dengan yang untuk kelas indoor atau dalam ruangan. Nah, untuk perbedaan yang pertama itu dari pinggiran konusnya ya teman-teman. Untuk di channel ini saya juga pernah membahas tentang pinggiran konus yang ada di pinggiran speaker ya. Kalau untuk yang speaker outdoor itu mempunyai 2 atau 3 pinggiran konus gelombang seperti ini. Sedangkan kalau yang untuk indoor itu mempunyai 1 gelombang namun besar. Saya juga sudah buatkan videonya, silahkan bisa simak aja ya teman-teman. Nah, untuk perbedaan yang pertama dari speaker woofer dan subwoofer kelas outdoor itu adalah dari pinggirannya ya teman-teman. Dari pinggiran konusnya. Kalau untuk speaker woofer untuk di outdoor itu biasanya cuma memiliki 2 gelombang. Sedangkan untuk subwoofer untuk kelas outdoor itu biasanya memiliki sampai 3 gelombang ya teman-teman. Nah, jadi pertanyaannya, apakah kalau untuk speaker yang cuma memiliki 2 gelombang seperti ini bisa kita gunakan untuk subwoofer di outdoor? Tentu saja bisa ya teman-teman. Kalau kita sudah tambahkan crossover ataupun juga low pass filter yang khusus untuk subwoofer, tentu saja bisa merespon di frekuensi subwoofer ya teman-teman, walaupun speaker itu bisa dikatakan adalah karakter woofer. Kalau untuk speaker luar ruangan itu respon frekuensinya itu lebar ya teman-teman, jadi bisa kita gunakan untuk subwoofer ataupun juga woofer. Namun kalau untuk yang speaker memiliki cuman 2 gelombang seperti ini, itu cenderung ke low ya teman-teman, atau lebih ke jeduk. Namun itu juga kita bisa gunakan untuk dijadikan subwoofer. Nah, di sini saya hanya sebagai contoh ya teman-teman, sebagai contoh. Speaker ini hanya sebagai contoh saja ya teman-teman. Nah, kalau untuk subwoofer itu biasanya untuk pinggirannya memiliki 3 gelombang ya teman-teman. Sebenarnya itu juga kita bisa gunakan untuk woofer juga, tapi kan untuk speaker yang memiliki 3 gelombang itu biasanya respon frekuensinya itu lebih ke subwoofer ya. Jadi untuk suara yang dihasilkan atau frekuensi yang dihasilkan itu cenderung ke nge-sub ya teman-teman, cenderung ke subwoofer. Jadi itulah perbedaan yang pertama ya. Terus untuk perbedaan yang kedua tentunya juga dari respon frekuensi ya teman-teman. Kalau untuk speaker yang memiliki 2 gelombang saja seperti ini, untuk respon frekuensinya tentu nggak bisa serendah speaker yang memiliki 3 gelombang konus untuk pinggirannya ya. Misalkan kalau untuk speaker yang memiliki pinggiran konus 2 gelombang seperti ini, untuk frekuensi paling rendah itu palingan di 50 Hz atau juga di 40 Hz ya teman-teman. Sedangkan kalau untuk speaker yang memiliki 3 gelombang konus di pinggirannya itu bisa sampai 20 Hz ya. Seperti yang kita ketahui juga sekarang banyak sekali yang speaker untuk outdoor ukuran 18 in yang memang dirancang untuk subwoofer. Itu pinggirannya memiliki 3 gelombang ya teman-teman. Nah, itulah ciri yang kedua ya. Jadi respon frekuensinya tentunya antara speaker woofer dan subwoofer yang untuk kelas outdoor. Terus kemudian untuk perbedaan yang ketiga adalah dari magnetnya ya teman-teman. Kita bisa lihat dari magnetnya. Kalau untuk speaker woofer outdoor itu biasanya cuma dibekali dengan single magnet saja. Nah, sedangkan untuk subwoofer untuk kelas outdoor itu biasanya dibekali dengan double magnet ataupun juga triple magnet ya teman-teman. Seperti Betafo triple magnet ataupun juga RDW triple magnet itu memang bisa dibilang itu speaker subwoofer ya teman-teman. Jadi bisa merespon di frekuensi yang rendah ya teman-teman, di frekuensi di bawah speaker woofer. Nah,
Jadi intinya kalau untuk speaker yang woofer untuk di luar ruangan itu biasanya memiliki 2 gelombang konus untuk di pinggirannya ya teman-teman. Untuk speaker itu kita juga bisa gunakan untuk subwoofer. Karena memang kalau untuk speaker outdoor itu respon frekuensinya itu lebar ya teman-teman, bisa dibilang lebar. Bahkan kalau untuk speaker ukuran 12 in saja itu kita juga bisa gunakan untuk subwoofer ya teman-teman, untuk kelas ruangan, karena memang untuk speaker outdoor itu respon frekuensinya lebar. Nah, sedangkan untuk subwoofer outdoor itu biasanya dibekali dengan 3 gelombang konus. Jadi perbedaannya ya cuman itu tadi ya teman-teman, pinggiran konusnya, terus kemudian respon frekuensi dan magnetnya ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Itulah perbedaan dari speaker woofer dan subwoofer kelas outdoor atau kelas luar ruangan ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian. Silahkan kalau kalian yang mungkin punya tambahan, bisa tambahkan aja di kolom komentar. Dan bagi kalian yang belum paham, silahkan bisa ditanyakan aja di kolom komentar ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.